Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erna Kumala Satria Dewi, guru sejarah di SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 11 semester 2 mengenai organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang terbagi 3. Yang pertama, organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang kedua, organisasi semi-militer. Yang ketiga, organisasi militer. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebagai ketuanya adalah Mr. Syamsuddin. Meskipun telah dilakukan dengan berbagai upaya, ternyata Gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan itu tidak efektif, dan bulan Desember 1942, Gerakan 3A dinyatakan gagal. Yang kedua, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Dibentuk pada tanggal 16 April 1943. Pemimpinnya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka disebut sebagai tokoh 4 serangkai. Tujuan PUTRA menurut Insinyur Soekarno adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Bagi Jepang, tujuan PUTRA adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna membantu Jepang dalam perang. Jepang menyadari PUTRA lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibandingkan kepentingan Jepang sendiri. Maka dari itu, pada tahun 1944, Jepang membubarkan PUTRA. Organisasi yang ketiga, Majelis Islam ala Indonesia. Organisasi ini berdiri pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Oleh Jepang, organisasi ini diizinkan aktif kembali pada tanggal 4 September 1942 dengan ketua Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya adalah agar dapat memobilisasi umat Islam untuk kepentingan perang melawan sekutu. MIAI menjadi tempat bersilaturahim, menjadi wadah tempat berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat. Arah perkembangan MIAI mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberikan kontribusi terhadap Jepang. Hal ini tidak sesuai dengan harapan Jepang, maka pada bulan November 1943, MIAI dibubarkan. 4. Majelis Syuro Muslimin atau disebut Masyumi, didirikan pada bulan November 1943 dengan ketua Kiai Haji Hashim As'ari. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. 5. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini didirikan pada tahun 1944. Berbeda dengan organisasi sebelumnya, Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan. Organisasi Jawa Hokokai pun tidak dapat berkembang sesuai yang diinginkan oleh Jepang. Berikutnya, organisasi semi-militer.
Organisasi semi-militer yang pertama adalah Seinendan. Seinendan ini adalah organisasi pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Tujuannya adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Namun, tujuan sebenarnya Jepang membentuk Seinendan adalah untuk mendapatkan tenaga cadangan guna mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. 2. Keibodan. Organisasi ini disebut juga Barisan Pembantu Polisi. Keibodan merupakan organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda berusia antara 25 sampai 35 tahun. Tujuannya adalah untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. 3. Suisintai atau Barisan Pelopor. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 November 1944. Keanggotaan dari Barisan Pelopor ini mencakup seluruh pemuda, baik yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Yang keempat, Hizbullah atau Tentara Allah. Hizbullah adalah organisasi semi-militer yang beranggotakan dari sukarelawan pemuda Islam. Organisasi ini berada di bawah naungan Masyumi. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 15 Desember 1944. Bagi Jepang, Hizbullah dibentuk untuk membantu memenangkan perang. Tetapi bagi Masyumi, pasukan Hizbullah digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah organisasi militer. Organisasi militer pada saat itu ada dua. Yang pertama, Heiho atau disebut pasukan pembantu. Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Heiho bertugas membantu pekerjaan kasar militer, seperti membangun parit pertahanan dan menjaga pertahanan. Dalam perkembangannya, Heiho dipersenjatai dan dilatih untuk terjun ke medan perang. Yang kedua, PETA, Pembela Tanah Air. PETA merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho. Sampai akhir pendudukan Jepang, anggota PETA ada sekitar 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera. Tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh besar di Indonesia diantaranya adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. Demikian pemaparan materi tentang organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.